Tuh, Pak Cuti, gimana ya? Kita ke polisi aja, biar ada yang ngaturin. Ayo, ayo. Ayo. Lah, kok kosong sih? Nggak tahu. Apa emang gini kali ya? Ya udahlah, oke. Kita bikin AI aja. Ya, terus, jas. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Keizan Rasyatala dari tim Assembly. Di sini kami membuat model untuk mengetrek apakah suatu jalan itu ada kemacetan atau tidak, sehingga AI itu bisa dipakai untuk mengecek sebuah kepadatan suatu jalan, dan kita bisa mensentralisasi laporan tersebut kepada misalnya kami mensentralisasinya kepada polisi, sehingga polisi dapat membantu menguraikan kemacetan pada jalan yang padat tersebut. Kami menggunakan GCP Vertex AI. Vertex AI sendiri merupakan sebuah model layanan cloud yang menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi yang dapat otomatis dibuat. Pengembang dapat berfokus kepada kode tanpa memikirkan bagaimana server atau database itu dibuat. Pada platform as a service yang kami gunakan, kami menggunakan Vertex AI. Kenapa? Karena Vertex AI merupakan platform pengembang machine learning, data scientist, dan juga data engineer yang bisa membawa kode kita mulai dari ide hingga penerapan secara cepat dan juga murah. Dan juga Vertex AI ini bisa digunakan oleh siapa aja, tidak memerlukan pengalaman banyak dalam bidang cloud computing, sehingga bisa digunakan oleh hampir seluruh orang yang tidak terlalu berpengalaman terhadap cloud computing. Oke, untuk pembuatan websitenya sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Pada sebelumnya, kami telah membuat model AI menggunakan Vertex AI. Kemudian model itu kami download dan tanamkan pada JavaScript kami. Kemudian pada halaman HTML dan CSS-nya, kami menyediakan beberapa informasi utama seperti halaman utama ketika Anda memasuki website kami. Kemudian ada halaman untuk sebagai pengecek trafik dari kepadatan itu sendiri menggunakan halaman tertentu yang akan ditautkan melalui halaman pertama kita. Pada halaman traffic itu sendiri, kita sendiri harus mengallow atau memperbolehkan browser untuk mengakses kamera kita, sehingga nantinya browser itu bisa mengecek. Kemudian setelah kita cek menggunakan model kita, dan itu pun akan ada beberapa persentase dari traffic yang ditampilkan oleh model AI kita. Kemudian juga setelah itu kita dapat mengirimkan kondisi kepadatan atau kondisi traffic pada tempat yang kita gunakan untuk mendeteksi traffic tersebut. Kemudian image tersebut akan kita kirimkan melalui database dan kita kirimkan kepada server pusat, sehingga pada server pusat tersendiri itu yang bisa mengakses hanya beberapa orang atau beberapa organisasi tertentu, seperti misalnya polisi dalam case kami. Kemudian setelah video atau image tersebut dilaporkan kepada server utama, yang dapat mengaksesnya bisa melihat di mana saja lokasi tersebut, dan mereka bisa langsung bertindak langsung untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan pada jalan tersebut. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknis dari website saya sendiri yang menggunakan model AI di dalamnya yang berbasis website. Pada ini adalah halaman utama. Kita dapat membacanya Assembly First Destination by Centralized Your Traffic Condition, di mana ini tujuannya untuk agar kita dapat mencapai tujuan dengan cepat by centralize your traffic condition, dengan mensentralisasi kondisi dari traffic yang ada. Kemudian di sini ada tombol how it works. Di sini sendiri how it works adalah sebuah cara bagaimana website dan dengan model AI kami yang sudah tertanam di dalamnya dapat bekerja. Kemudian di sini ada quick start. Tombol quick start ini di mana adalah sebuah main application yang menggunakan model AI-nya. Di sini kita dapat, ini adalah sebuah webcam yang dapat mendapatkan gambar, dan ini nantinya adalah main fungsinya ada di ini utamanya, dan di sini ada your address. Ketika kita menggunakan sebuah AI ini, kita harus masukkan alamat kita, jadi orang-orang bisa tahu alamat kita di mana dengan kondisi jalan seperti apa.
Dan di sini traffic levelnya kenapa 92 karena model yang kami buat itu mendeteksi kemacetan atau bukan kemacetan. Jadi ketika kameranya kami tutup, mungkin itu mengalami sedikit error atau apapun. Dan kemudian di sini kami juga untuk model lainnya menggunakan 73 label untuk gambar yang macet dan 73 label untuk gambar yang tidak macet, menghasilkan 100% akurasi untuk model AI yang kami buat. Dan di sini ketika baca report dan itu akan masuk ke database beserta address-addressnya. Dan kemudian di sini ada monitoring, di mana monitoring ini adalah data-data yang masuk kepada database kami, kemudian kami tampilkan pada halaman monitoring tersebut. Agar apa? Agar semua orang dapat melihat kondisi dari traffic atau kondisi jalan di jalannya masing-masing. Pada ini juga kami menggunakan MongoDB untuk sebuah database-nya. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah image-nya, ini adalah address-nya. Karena tadi address kosong, kemudian di sini ada pengembangan yang sudah kami isi, kemudian di sini hanya ada tiga image sesuai dengan yang ada pada monitoring. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya kami sendiri mengambil dari data sebuah webcam, kemudian ketika kita memencet tombol report, itu akan mengambil sejumlah data seperti image-nya, dan kemudian kami akan memfetching atau mempost data tersebut kepada endpoint upload yang sudah kami buat. Sekian untuk demonstrasinya, akan kami coba berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah berada di atas jembatan untuk melihat dari sudut pandang atas. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa kondisi jalan cukup macet ya. Nah, maka dari itu mari kita lihat ke dalam codingan yang berada di web. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ini tingkat kemacetannya masih di antara normal, dan juga kadang-kadang di sini menaik karena kondisi traffic di sini cukup membimbangkan, karena di satu sisi ada kendaraan yang berhenti dan di satu sisi ada kendaraan yang bergerak. Tapi di sini juga kita bisa lihat antara bahwa dia itu mendeteksi lebih banyaknya pada kemacetan, sehingga si program merekomendasikan kita untuk mereport sesegera mungkin. Dan ini kondisi jalanannya masih macet. Ini masih tetap di trafficnya, levelnya masih di 93%. Dapat dilihat sama teman-teman bahwa di sini juga masih macet. Kadang juga dia turun traffic levelnya dan masih tetap macet. Maka akan seperti itu teman-teman. Kita juga dapat mereportnya traffic macet ini ya. Dan jangan lupa sebelum mereport itu kita masukkan alamatnya terlebih dahulu teman-teman, supaya kita bisa mengetahui di mana tempat itu mengalami kemacetan. Kemudian kita back dan kita monitoring. Nah, ini jalan kemacetan tersebut teman-teman. Bisa dilihat ini benar-benar desentralisasi oleh kami. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di Angel bawah lagi. Nah, di sini sudah bisa kita lihat sendiri bahwa di sini jalannya tidak ada kendaraan atau minim kendaraan ya. Tidak ramai. Nah, sekarang mari kita coba apakah kodenya akan mendeteksi bahwa ini jalan yang minim kendaraan atau tidak. Kita bisa lihat bahwa ini kepadatannya hanya 5%. Jadi ini terlihat normal, dan juga ini membuktikan bahwa AI kita dapat berguna, dapat bekerja di atas ataupun di bawah Angelnya, mau dari atas sudut atas atau sudut bawah itu bekerja keduanya. Dan di sini traffic levelnya sekitar di bawah 10%. Dan ini membuktikan bahwa memang AI kita ini sangat akurat gitu. Mau dari Angel manapun dapat bekerja, dan dari traffic yang normal ataupun yang macet itu dapat bekerja juga. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa AI kami bekerja dengan baik. Dapat dilihat juga tadi kami bisa dapat mendeteksi kemacetan dan mendeteksi bahwa jalan ini sangat mulus. Jadi kami mengajak teman-teman untuk dapat menggunakan AI kami. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, cukup mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.